Pandemi COVID-19 telah berdampak pada semua sektor, tak terkecuali bisnis pengangkutan LNG. Namun fokus pemerintah untuk melakukan transisi dari bahan bakar minyak atau fosil ke energi baru terbarukan membuat peran bisnis logistik dan juga infrastruktur LNG menjadi lebih penting. Lalu seperti apa solusinya? Dan kita akan berdiskusi terkait hal ini bersama dengan Profesor Roy Sambel, pakar ekonomi keuangan, serta Tami Meidharma, praktisi pengelola Floating Storage Regasification Unit atau FSRU. Selamat sore Pak Roy dan Pak Tami, apa kabar? Selamat sore, kabarnya selalu baik. Selamat sore, kabar baik dan sehat. Baik, ya mungkin kita ke Prof. Roy dulu ya. Ini kalau kita melihat fokus pemerintah untuk melakukan transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan atau EBT, ini seperti apa sih sebenarnya mempengaruhi sektor turunannya termasuk industri logistik dan juga infrastruktur LNG? Ya betul, jadi kalau tadi dilihat angkanya sekarang gas-gas sekarang 17%, kemudian ke depannya tahun 2060 harus full energi bersih. Jadi dalam 40 tahun ke depan akan ada transisi dari energi yang kotor ke energi yang full bersih. Nah di tengah-tengahnya ini masa transisinya adalah gas yang energi yang lebih bersih gitu ya. Jadi nggak mungkin 100% terjadi secara ujuk-ujuk kan, ada transisinya. Jadi dalam proses transisinya yang dari 17% akan kenaikannya signifikan minimal dalam 2 dekade ke depan. Nah karena itu untuk menunjang hal itu terjadi tentu logistiknya perlu penting kan. Jadi mulai dari transportasinya, karena kalau gas biasanya transportasinya lewat laut gitu ya. Dan juga dari segi penampungannya, nanti ada tentang floating storage-nya misalnya gitu. Nah semuanya itu tentu akan mendukung sehingga harus berkembang sesuai dengan planning ke depannya. So jadi memang prospeknya untuk industri ini bagus ke depan sesuai dengan planning dan situasi yang diinginkan. Dengan demikian pendukung-pendukungnya juga otomatis juga akan sama-sama berkembang. Baik, Prof, kalau kita lihat kondisi saat ini, begitu di mana kita juga masih berada di tengah pandemi, sebenarnya Indonesia sudah siap belum sih? So justru di tengah pandemi ini, orang biasanya menarik napas sejenak berpikir lagi. Nah ini apa yang bisa kita lakukan segera dengan inovasi baik produk, proses maupun inovasi yang lain, supaya yang tadinya tersendat-sendat, bisa lebih cepat berjalan. Contohnya aja, waktu zaman sebelum pandemi digitalisasi kan tersendat-sendat. Begitu pandemi langsung melejit ya. Jadi justru pandemi ini mendorong orang untuk embrace disrupsinya, sehingga dengan demikian akan lebih cepat tercapai yang tadinya target mungkin bisa molor berapa lama, jadi bisa lebih cepat. Termasuk juga untuk energi bersih. Karena kita sudah merasakan betapa energi bersihnya itu atau lingkungan yang bersih itu kelihatan jadi bagus sekali. Ya, pada saat pandemi lockdown langit jadi biru misalnya ya, itu mendorong ya, motivasi kita untuk semakin cepat mencapai hal tersebut. Nah gitu. Baik, kalau dari segi keuangan nih kan yang paling penting di dalam bisnis gitu. Sebenarnya efisiensinya tuh seberapa besar sih kalau untuk pergeseran LNG sebagai bahan bakar alternatif ini? Oke, sebagai contoh, kalau kita bicara tentang yang waktu itu ada di Sulawesi Utara sana di daerah Amurang, pakai listriknya pakai kan kapal Karadenis yang pakai mesinnya diesel. Nah begitu sekarang diganti dengan gas, signifikan itu double digit lebih itu efisiensi. Nanti kalau soal itu nanti yang lebih teknisnya ada Pak Tami itu yang tahu hitung-hitungannya. Tapi dari situ kelihatan dengan mengganti dari yang kotor tadi, misalnya yang mesin pakai dieselnya ke yang gas, pertama dari segi ekonomisnya juga itu kelihatan bagus gitu ya. Yang kedua, dari segi dampak lingkungannya juga bagus. Jadi memang ini alternatif yang sangat bagus untuk bertransisi dari energi kotor kepada energi yang zero emission tadi gitu. Baik, kita coba tanya ke Pak Tami. Pak Tami katanya yang tahu detailnya nih Pak Tami nih hitung-hitungannya. Mungkin boleh disampaikan secara signifikan seperti apa sih Pak? Sebenarnya ini kan harga LNG itu kan juga terkait dengan harga minyak ya. Makin tinggi harga minyaknya, makin perbedaannya makin besar, ya. Jadi sekitar kalau $60 itu mungkin harga gasnya mungkin dengan pakai diesel mungkin sekitar $2-3. Tapi begitu harga crude oil naik 80 itu makin lama makin tinggi juga. Baik. Jadi tidak bisa kita ambil berapa selisihnya, tetapi tergantung karena harga LNG ini yang saat ini harganya itu formulanya terkait dengan harga crude oil. Baik, lalu untuk alat transportasi khususnya nih katanya FSRU ini penting sekali begitu untuk LNG. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih dalam seperti apa Pak Tami? Baik,
Sebenarnya FSRU itu adalah floating regasian unit. Jadi sebelum tahun 2010 atau 11 itu umumnya proses kilang berubah dari LNG menjadi gas itu ada di darat. Kemudian teknologi berkembang di 2010 mulai berpikir, 2012 mulai ada floating regasian unit. Jadi sebenarnya adalah proses merubah LNG menjadi gas untuk dipakai kepada konsumen. Jadi perubahan ini dilakukan di laut, kok begitu Pak. Kalau perubahan dari darat terus ini kan artinya floating berarti artinya di kapal seperti itu ya Pak ya. Ini sebenarnya efisiensinya sebesar apa sih? Efisiensi yang pertama adalah seperti kita ketahui kalau di darat kan masyarakat sekitarnya kan mungkin ada penolakan sosial lingkungan. Kalau di laut kan jauh dari masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, pembangunannya lebih cepat. Yang ketiga, lebih murah. Yang keempat adalah kalau toh misalnya suatu saat kebutuhan di sana tidak ada, floating storage ini bisa dipindahkan ke tempat lain. Lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Gitu loh. Jadi seperti kita ketahui emisi dibanding bahan bakar minyak dengan gas itu 1/60-nya, jadi memang akan clean. Baik, kita coba ke Pak Roy lagi. Pak Roy, dengan adanya teknologi FSRU ini, artinya sebenarnya kesempatan di bisnis ini sangat besar sekali. Betul. Jadi kalau kita lihat sekarang kan baru ada 4 menjelang 5 ya FSRU di Indonesia. Padahal pemerintah juga dengan tadi program kedepannya dari energi kotor menjadi energi yang zero emission, transisi di tengah-tengahnya kan gas. Nah sudah dicanangkan untuk ada sekitar 30 titiknya. Jadi dari 4 ke 5 terus kemudian ke 30, berarti itu peningkatannya berapa kali lipat kan itu kan. Nah jadi prospek bisnisnya sangat bagus di situ. Dan juga bukan cuma dari sisi bisnis, tadi dampaknya kan tadi emisinya bisa 1/60-nya dari energi kotor ya. Apalagi kalau dibandingkan energi batu bara. Dan sekarang harga batu bara lagi naik kencang tuh ya. Jadi dengan demikian kalau pakai batu bara jadi mahal sekali gitu kan. Apalagi dibandingkan dengan emisinya tadi. So dari segi bisnis oke, dari segi lingkungannya juga oke. Dan juga tadi tentang dampaknya bagi masyarakat sekitar. Kalau harus di darat tadi kan harus wilayahnya harus diselesaikan gitu kan. Bisa terjadi konflik di situ. Kemudian setelah ada di situ faktor keamanannya juga kan. Kan kalau gas kan kalau salah-salah dikit bisa bahaya, tapi kalau di laut kan jadi masyarakat sekitarnya jauh lebih aman nih. Jadi dari berbagai sisi health, safety, and environment, juga dari segi komersial potensi bisnisnya ini adalah suatu bisnis yang bagus dan memang dibutuhkan sesuai dengan planning ke depan. Dan jangka waktunya itu kita bicara sampai tahun 2060 kan, masih panjang waktunya gitu. Baik, kita coba ke Pak Tami lagi. Baik. Pak Tami, kalau secara teknis ini sebenarnya satu FSRU ini tuh bisa mencakup berapa titik sih? Tadi kan kalau kata Profesor Roy dari 5 titik ini mau dibuat jadi 30 titik begitu. Jadi FSRU itu digunakan untuk satu titik ya. Tetapi FSRU itu juga bisa sebagai hub, artinya untuk kebutuhan LNG, bukan gas ya. Kalau untuk gasnya hanya untuk satu titik. Kita ambil contoh aja yang ada di Jakarta atau di Jawa 1 ini kan ada 2 kalau nggak salah di Pulau Jawa, di Jakarta ini, satu di Cilamaya Jawa 1, yang satu Nusantara Rigas, di mana keduanya nanti akan mensuplai pembangkit yang Jawa 1 untuk pembangkit pembangkit Jawa 1 yang mungkin akan beroperasi di tahun depan, sedangkan yang ada di Pulau Seribu itu melayani 3 pembangkit listrik, yaitu Muara Karang, Tanjung Priok, sama Muara Tawar. Jadi untuk satu area saja sih. Kalau di dalam satu area itu ada pipa yang menyambungkan, mungkin bisa beberapa titik. Artinya kapasitasnya berapa tuh Pak? Nah ini kalau kapasitas kan tergantung daripada kebutuhan ya didesain. Jadi seperti Indonesia ini kan negara kepulauan. Nah kebutuhannya tiap pulau-pulau berbeda-beda. Artinya kita harus mendesain sesuai kebutuhan daripada daerah tersebut. Jadi sebenarnya LNG atau kebutuhan gas ini memang untuk yang utamanya adalah untuk pembangkit listrik. Tapi kemungkinan besar kalau daerah itu tumbuh jadi ada industri. Nah untuk menjadi industri itu kan ada 3 hal yang harus dibutuhkan sebagai daerah industri itu. Satu adalah listrik, infrastruktur jalan, dan pelabuhan. Dan
Yang keempat adalah tentu gas, karena gas itu dibutuhkan tadi seperti dijelaskan tadi adalah gas dibutuhkan untuk industri seperti keramik, kemudian pupuk dan lain-lain. Dan satu hal lagi, program pemerintah sekarang untuk tidak menjual bahan baku tambang itu harus mendesain smelter, artinya juga dibutuhkan gas untuk memproses smelter tersebut. Baik, artinya untuk bisa menjangkau 30 titik ini sebenarnya masih sangat kurang sekali begitu ya? Betul. Jadi 30 titik ini berdasarkan pembangkit listrik yang sekarang dipakai PLN adalah pembangkit minyak. Kalau kita baca di Kepmen nomor 13 itu akan dirubah menjadi gas, menjadi bahan bakar gas. Baik, kita akan tanya ke Pak Roy lagi. Ya. Pak Roy, kalau dari segi investasinya tuh seperti apa sih FSRU ini? Oke, kalau dari segi investasinya tentu berbeda-beda tergantung skalanya ya. Jadi nanti kapal yang jadi penampungnya di satu titik kan kapalnya tergantung yang kapasitasnya besar, kapalnya gede. Kalau yang kapasitasnya kecil bisa scaling down ya. Dan itu fleksibelnya di situ. Misalnya kalau yang di daerah Murang sana tuh terakhir ada kapasitasnya segitu, investasinya sekitar antara 55 sampai 65 juta US dollar untuk kapalnya yang penampungannya itu ya, dan ada titik-titik penunjang-penunjangnya. Nah, dengan demikian nanti akan berbeda-beda dari tempat ke tempat. Makin besar kebutuhan listriknya, makin besar penampung yang dibutuhkan. Ini kan kayak gudang terapung ya. Jadi gudangnya makin besar, tentu investasinya makin besar gitu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.